At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Fa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Timbangan apa ini? Bukan timbangan di dunia, timbangan di akhirat nanti. Timbangan di akhirat nanti yang menimbang setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Subhanallah dan alhamdulillah akan memberatkan kepada timbangan nanti di hari kiamat. Disebutkan dalam satu hadis, ada seseorang yang dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya yang dilakukan, diletakkan dalam satu timbangan yang berat amal perbuatan dosanya, lalu diletakkan satu kalimat yaitu la ilaha illallah di timbangan yang lain yang diucapkan dengan tulus dan ikhlas, berterbangan dosa-dosa tadi yakni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti digambarkan yakni terlempar dosa-dosa tadi di timbangan as-sayyi'at, kejahatan, dengan satu kalimat la ilaha illallah di timbangan kebaikan. Demikian nikmat yang perlu untuk disedari oleh seseorang, yang kita perlu bersyukur kepada Allah adalah nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Daud, wahai Daud, awama alimta idza ajista an syukri faqad syakartani. Wahai Daud, kalau kamu sudah sedar kamu tak dapat nak tunaikan hak syukur nikmat itu, yakni karena melihat terlalu besarnya nikmat, disitulah kamu sudah bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa tidak ada nikmat Allah yang kecil diberi oleh Allah kepada seseorang. Tidak boleh membatasi pemahaman kita tentang nikmat hanya kepada kebendaan. Yang menjadikan nikmat itu hanya kepada kebendaan sahaja akan kehilangan hakikat nikmat yang besar, yang lebih baik daripada kebendaan, yaitu nikmat ibadah, nikmat zikir, nikmat doa, nikmat bermunajat kepada Allah, yang manfaat daripada nikmat ibadah itu jauh berbandingkan kepada nikmat yang ramai daripada orang yang kurang mengambil berat tentang nikmat ibadah itu yang dapat membawa ketenangan dalam hidup walaupun pelbagai kesusahan dihadapi olehnya. Orang yang menjadikan kebahagiaannya dalam hidup ini kepada kebendaan, ia tak akan jumpa kepada kebahagiaan. Orang yang meletakkan ketergantungannya dalam hidup pada material, maka dia akan bunuh diri bila mana kehilangan yang dicarinya berupa material. Orang yang hanya bergantung dalam hidupnya dengan hal-hal yang bersifat kemewahan, maka dia akan merasa hina, hampa kalau tidak hidup mewah. Sementara kalau seseorang memahami hakikat kekayaan yang sebenar di dalam hati dengan zikrullah, hidupnya akan tenang walaupun susah. Hidupnya akan tentram walaupun bermasalah. Hidupnya akan lapang walaupun berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kita sangat sedih bila mendengar dalam surat Kabar adanya orang-orang yang mengambil langkah singkat, shortcut untuk bunuh diri disebabkan oleh karena masalah keuangan ataupun masalah stres yang dihadapi di dalam hidup. Bila orang yang beriman dapat membaca hidup ini daripada kacamata iman, maka justru akan merasakan kebenaran hidup, hakikat hidup kalau berhadapan dengan masalah. Tetapi seseorang belum lagi memahami arti kehidupan kalau tidak berhadapan dengan masalah. Semakin berat masalah, semakin dia memahami arti kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim,
Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah orang itu menyangka cukup dengan mengatakan kami beriman tanpa diduga? Adakah itu sangkaan mereka? Adakah mereka mahu hidup tanpa berhadapan dengan masalah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami menduga umat sebelum kamu untuk menguji siapa di antara mereka orang-orang yang beriman itu yang betul dalam imannya dan siapa yang dusta dalam iman, untuk mengetahui betul dan tidaknya atau betul benar dan dustanya iman melalui dugaan, melalui ujian, melalui fitnah, sehingga dengan dugaan akan dilihat kemurnian itu iman. Yang gagal berhadapan dengan ujian dan dugaan dengan mengambil langkah-langkah bertentangan dengan yang diperintah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, gagal dalam imannya. Mari kita tengok bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan situasi yang mungkin, bukan mungkin, pasti lebih dahsyat daripada apa yang kita hadapi saat ini. Kita sekarang hanya berhadapan dengan keadaan dilarang untuk keluar atau pergi berjauhan. Berlaku satu peristiwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Rasulullah selama 3 tahun dipulaukan di satu Sya'ab, namanya Sya'ab Bani Muttalib, Sya'ab Abu Talib. Yani dahulu di Mekah itu rumah-rumah orang-orang Arab ada lorong atau grup-grup tertentu. Ini Sya'ab Abu Talib, ini Sya'ab Fulan, ini Sya'ab Fulan. Jadi yang duduk hanya keluarga daripada Bani Muttalib sahaja. Waktu itu mereka berencana untuk mengembargo baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dilarang untuk berjual beli, dilarang untuk menikahi orang lain ataupun orang lain menikahi keluarga daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib juga, dengan tujuan supaya Nabi berhenti dalam berdakwah. Ketika itu baginda Rasulullah SAW berada di dalam Sya'ab Abu Talib selama 3 tahun dipulaukan, sehingga sejarah mencatat waktu itu kalau pergi ke pasar pun tak ada siapa yang nak jual belikan barang makanan. Kalau ada orang nak tolong untuk membantu, yang membantu itu akan dihukum. Sehingga semua jalan dalam bentuk bantuan itu disekat untuk masuk ke keluarga Bani Hashim, yaitu keluarganya baginda Rasulullah SAW. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan setahun, tetapi selama 3 tahun. Bayangkan hidup 3 tahun, macam mana boleh survive selama 3 tahun? Makan, minumnya macam mana? Air mungkin boleh dapat, makannya macam mana? Kehidupan mereka, kalau mereka akan jual, mereka yang punya kedai pun daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, tak ada orang beli. Yang nak beli tak ada orang nak jual. Masa itu Nabi ada di situ, istrinya Sayyidah Khadijah ada di situ, putra-putrinya pun juga ada di situ pada ketika itu. Sehingga dinyatakan, dicatatkan dalam riwayat bahwasanya baginda Rasulullah memakan dedaunan daripada pokok-pokok liar yang ada di kota Mekah karena kelaparan. Tidak ada ungkapan daripada Nabi mengatakan, kenapa aku berlaku, kenapa seperti ini pada diriku, kenapa ini berlaku kepada aku? Bukankah aku Nabi dan Rasulmu, wahai Allah? Kan untuk berkata demikian boleh saja, tapi oleh kerana tidak mahu ada rasa putus asa di dalam berhadapan dengan dugaan,
dan membaca kepada dugaan dengan kacamata iman untuk menguji sejauh mana kemurnian iman itu melalui dugaan, maka disikapi oleh Nabi dengan sabar dan juga menerima qada dan qadarnya Allah sebagaimana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkeyakinan bahwasanya annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ba'dal usri yusra. Nabi bersabda, setiap kemenangan pasti akan dicapai dengan kesabaran. Setiap kemudahan atau setiap kesenangan akan dicapai setelah kesusahan, dan setiap kemudahan akan dicapai setelah kesukaran. Mesti balance. Menang akan dicapai dengan sabar. Kemudahan atau kesenangan akan dicapai setelah kesusahan, dan kemudahan akan dicapai setelah kesukaran. Ini sunnatullah, ketetapan yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini. Hanya sejauh mana iman yang Allah beri kepada kita di dalam hati ini memainkan peranan dalam diri kita untuk percaya setiap kesusahan pasti ada kesenangan setelahnya. Setiap yang sukar pasti ada kemudahan setelahnya. Orang yang tak memiliki iman seperti ini, maka dia akan putus asa. Tiada lagi kesenangan, tiada lagi kemudahan, tiada lagi boleh seperti dulu, tiada lagi boleh. Akhirnya yang ada dalam hatinya adalah rasa putus asa kepada keajaiban yang akan berlaku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hak itu kebenaran bila dijunjung tinggi dan dipertahankan, tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.